Try. Ang ganda nito. Young millionaire siguro yung jowa mo. Halo para penikmat film, Abang Parko kali ini akan membahas film Filipin berjudul Sugar Baby tahun 2023. Mengisahkan tentang seorang perempuan yang berjuang keras menjadi tulang punggung keluarga hingga punya banyak hutang pinjol. Namun situasi beliau berubah ketika bertemu sahabat SMA-nya yang menjadi simpanan gadun. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, siapkan teh botol dingin, and enjoy the story. Ano lang? Oh, so ano lang? That's the power of being a sugar. Berlatar belakang di daerah pinggiran kota Manila, Filipina, kita akan diperkenalkan dengan seorang ibu muda bernama Jennifer atau biasa dipanggil Jen yang dibangunkan oleh anaknya Alex. Spontan aja, Jen pun panik karena dia takut terlambat bekerja. Di mana Jen ini hidup pas-pasan di rumah kecil sebagai tulang punggung keluarga. Sedangkan suaminya Spencer kerjaannya cuma kobam dan main slot di warung. Gak jarang Spencer sering mencuri uang istrinya buat senang-senang. Setibanya di tempat kerja, Jen pun diperingati oleh temannya untuk bertemu bos mereka yang bernama Ewin sebab si Jen terlambat. Perlu diketahui, si Jen ini kerja sebagai pramuniaga di toko perhiasan yang berada di pusat kota Manila. Awalnya, Jen mengira bakal diomelin sama Ewin. Tapi nyatanya, Ewin malah mengerti dan memberinya toleransi. Rupanya, hal itu beliau lakukan karena Ewin suka sama Jen. Ia bahkan sempat curi-curi pandang saat Jen mengambil barang. Yung nalit. Kaya okay lang yun. Selang beberapa saat, datanglah seorang wanita bernama Rika yang tampilannya hedon banget. Ternyata, dia adalah sahabat Jen waktu SMA. Tentu aja, Jen sangat senang bertemu dengan Rika yang sekarang hidupnya jauh lebih mapan, bisa punya mobil mewah, dan hidup bergelimang harta. Bahkan, si Rika ini beli 3 perhiasan dengan harga fantastis di toko tempat Jen bekerja. Ito Ilang carats to? At pwede ako mag-check ng discount for you. Oh, maraming salamat, Rika. Dagdag komisyon na rin to sa akin. Semua itu dia lakukan semata-mata agar sahabatnya bisa mendapatkan komisi. Faktanya, kenapa kehidupan Rika ini bisa berubah? Karena dia menjadi simpanan salah satu pengusaha kaya. Rika kemudian berniat mengajak Jen buat pergi ke resto sugar daddy-nya nanti malam. Namun Jen menolak sebab dia mau menyiapkan ulang tahun buat anaknya Alex. Ikaw. Ikaw rin pala. Thank you ulit sa lahat, ha. Lalo't magbe-birthday na ako sa komisyon. Sige na, take it. Malam harinya, Jen yang mau balik diberikan hadiah mainan oleh Ewin untuk anaknya Alex. Di sini, Jen pun meminta komisi bonus bulan kemarin yang ternyata belum dibayarkan. Ewin kemudian mengajak Jen ke kantornya. Namun naas setelah memberi komisi, Pak Ewin ini malah memaksa Jen buat melakukan tikam cantik. Untung aja, Jen bisa kabur dengan cara menghantam Pak Ewin. Di tengah gelapnya malam, Jen pun menangis dan berusaha menghubungi Spencer atas apa yang menimpanya. Namun naas, Spencer di sini bersikap seolah nggak peduli dan memilih untuk main slot dan minjem uang sama rentenir. Parahnya lagi, si Spencer bawa Alex buat dijadiin bahan keberuntungan agar dia bisa menang. Merasa nggak ada yang bisa menolongnya, Jen pun meminta tolong kepada Rika. Dengan senang hati, Rika pun menolong Jen dan mengajaknya ke apartemen, di mana Jen sangat takjub melihat apartemen Rika yang sangat mewah. Jen juga baru mau cerita kalau dia baru aja habis dipaksa tikam cantik oleh bosnya. Mendengar hal itu, Rika yang sedih pun menawarkan kerja sebagai peliharaan gadun. Namun di sini Jen menolak sebab dia takut Spencer mengetahuinya. Karena si Jen masih ragu, Rika lalu mengajaknya untuk bersenang-senang di sebuah bar, yang mana disinilah kita baru mengetahui kalau Rika itu ternyata suka sama si Jen, sehingga mereka pun melakukan hubungan les biola. Sepulangnya ke rumah, Jen yang capek itu langsung dimintain jatah sama Spencer. Parahnya lagi, si Spencer ini minta uang sama Jen dengan alasan buat benerin motornya. Padahal mah uang itu dia gunain buat depo main slot. Karena nggak tega, akhirnya Jen memberikan uang kepada suami laknatnya itu. Hingga ketika Jen ingin menemui Alex, mendadak dia terkejut melihat kondisi Alex yang sedang panas tinggi. Spontan aja, Jen dan Spencer pun membawanya ke rumah sakit. Saat diperiksa, dokter memberitahu mereka bahwa Alex mengalami gejala leukemia dan harus rutin melakukan terapi di rumah sakit. Nah, untuk sekali pengobatan terapi aja membutuhkan biaya sebesar 8 jutaan. Mengetahui hal itu, Jen pun pusing dan curhat kepada suaminya kalau dia baru aja dipecat. Di tengah curhatannya, datanglah rentenir yang menagih hutang kepada Spencer. Beliau memberinya waktu selama 2 hari untuk melunasi hutang-hutangnya. Kalau enggak, maka si rentenir nggak akan segan buat mewafatkan Spencer sekeluarga. Kasian banget ya nasib si Jenny ini, udah anaknya sakit, dapat suami nyusahin mulu. Ano ka ni? Reso di dalaw.
asawa mo. Tama ka dyan, boss. Kawawa naman. Inyo lang po ako ng 2 araw. Lewat desakan yang menghimpit keluarganya, Spencer pun punya ide untuk merampas mantan bos Jane yakni Pak Ewin di kantornya. Sialnya, di sini Spencer malah menyuruh Jane untuk mengeksekusi Pak Ewin, sedangkan beliau menunggu di luar. Hingga saat berusaha merampas Pak Ewin, mendadak Ewin mengenali Jane dan berusaha untuk melakukan tikam cantik. Bersamaan dengan itu, karena keadaan gaduh, datanglah polisi yang membuat Spencer kabur. Sedangkan Jane ditangkap oleh polisi dan juga istrinya Pak Ewin. Untungnya, datanglah Rika yang membela Jane dan meminta kepada istri Pak Ewin mengecek CCTV 2 hari lalu untuk melihat kebejatan suaminya. Jane juga menambahkan kalau Pak Ewin ini nggak membayar bonusnya selama 3 bulan. Ketika melihat CCTV, barulah istri Pak Ewin sadar kalau suaminya lah yang salah dan patut dipenjara. Berkat bantuan dari Rika, Jane akhirnya bisa lepas dari tuduhan pencurian. Rika lalu menasihati Jane bahwasanya dia harus sadar kalau suaminya nggak bakal bisa membantu perekonomiannya. Maka dari itu, Jane mau nggak mau harus ikut ke dalam agensi cemilan gadun tempat Rina bekerja. Dengan begitu, Jane bisa terbebas dari masalah finansial. Ditambah lagi, sekarang Alec harus berobat. Lagi pula, Jane cuma harus melakukan tikam cantik sama pria yang udah berumur selama beberapa menit. Karena desakan ekonomi dan Alec harus diterapi ke rumah sakit seminggu sekali, Jane pun terpaksa ikut ke sebuah tempat. Di sana banyak sekali anggota cemilan gadun dan para pria hidung belang. Pacar Rika yang bernama Santos menjelaskan bahwa tempat ini bernama Paraiso, tempat di mana para pria tajir melintir yang sudah tuir berkumpul mencari ani-ani. Dan aturan pertama dari klub Paraiso yang nggak boleh dilanggar cuma satu, yakni nggak boleh jatuh cinta sama klien sendiri. Sepulangnya interview oleh Pak Santos, Jane pun menghampiri Spencer di rumah sakit. Ia minta izin untuk bekerja di kasino sebagai pelayan dengan gaji yang besar. Namun syaratnya Jane harus bekerja shift malam setiap hari. Tanpa disangka, Spencer malah mengizinkannya. Beliau malah bersedia menggantikan posisi Jane sebagai ibu rumah tangga dan menjaga Alec, asalkan Jane menafkahinya. Di sini Jane juga mewanti-wanti agar Spencer nggak menggunakan uangnya untuk main slot lagi. Nakayakalaman ako. Anong lipad matid? Wala ni maksud na yan. Di hari pertamanya bekerja, Rika pun mengajak Jane berkenalan satu persatu dengan anggota cemilan gadun. Gak lama berselang, datanglah om-om bernama Emmanuel, di mana beliau adalah seorang eksportir sukses di Filipina. Emmanuel pun menggoda Jane dan menawarkan barang-barang mewah, asalkan Jane mau melakukan tikam cantik dengannya. Mendengar hal itu, Jane pun sempat tersinggung dan berniat meninggalkan tempat tersebut. Namun ketika dia melihat sekitar, Jane teringat kata-kata Rika yang bilang bahwa ini satu-satunya cara mendapatkan uang banyak dengan cara yang cepat. Jane lambat laun pun mulai beradaptasi dan langsung menerima tawaran Emmanuel untuk melakukan tikam cantik. Ikaw, tama ka? Pagi harinya, Jane pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Alec. Tapi ketika sampai di sana, suster mengatakan kalau Spencer suami Jane tidak melunasi biaya terapi dan hanya membayar setengahnya. Sontak saja, Jane pun sangat kesal sebab semalam dia sudah mentransfer uang buat biaya terapi Alec. Untuk itu, Jane pun meminta izin kepada Rika agar Alec dan dirinya tinggal di apartemen Rika. Seperti biasa, karena Rika suka sama Jane, dengan senang hati dia pun mengizinkan mereka tinggal di apartemen. Bahkan Rika juga mengantarkan Jane buat pulang ke rumah guna mengambil pakaian Alex. Sialnya, pas sampai rumah, Spencer merasa nggak terima ditinggalkan oleh Jane. Apalagi banyak tetangga yang bilang kalau Jane sekarang bergaul sama Rika yang dikenal sebagai cemilan gadun. Dengan tega, Spencer pun melakukan KDRW kepada Jane. Mendengar ada keributan, Rika pun berusaha melerainya. Bahkan dia menumbuk kepala Spencer dengan botol agar dirinya bisa menyelamatkan Jane. Di hari berikutnya, Jane pun tersadar dalam keadaan muka belur babak. Rika lalu memberitahu bahwasanya Spencer telah wafat beberapa jam lalu akibat dibegal. Mendengar hal itu, Jane pun sempat sedih dan syok karena bagaimanapun Spencer adalah suaminya. Di malam hari, Jane pun menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bedanya kali ini, dia bertemu dengan pria yang cukup muda dan sepertinya umurnya gak jauh beda dengan Jane. Ia bernama Eric. Mereka pun sempat berkenalan dan berbincang satu sama lain, di mana
Jen sempat speechless saat Eric bilang kalau Jen adalah orang yang baik dan tidak sepatutnya berada di sini cuma gara-gara uang. Sialnya, pas mau berbincang lebih dalam lagi, mendadak datanglah Rika yang langsung mengajak Jen untuk melayani om-om hidung belang. Hari demi hari, Jen lalui melayani para pria hidung belang. Nampak ia sudah tidak malu lagi ketika berbincang. Untuk meminta uang aja, Jen gak segan sama sekali. Semua itu ia lakukan semata-mata hanya untuk bisa mengobati Alec anaknya. Dimana saat Jen bertemu dengan dokter lalu menyarankan agar Alec melakukan operasi tulang sumsum. Karena terapi ini tidak memberikan efek. Pastinya untuk transplantasi tulang sumsum akan membutuhkan uang yang sangat banyak. Maka dari itu sebagai sahabat, Rika pun hanya bisa membantu mempromosikan Jen kepada para gadun yang dia kenal. Dan sebagai imbalannya, si Jen pun gak jarang melakukan les biola bersama Rika. Dari banyaknya om-om hidung belang yang dilayani oleh Jen, ada seorang om bernama Roy yang ingin mengajak Jen tinggal bersama layaknya pasangan suami istri di luar negeri, lebih tepatnya di daerah Dubai. Namun dengan tegas Jen menolak sebab dia lebih memilih untuk hidup bersama anaknya aja. Suatu malam, Jen pun menghadiri kencan bersama Eric. Pastinya Eric ini bayar walaupun cuma makan bareng doang. Di situ Eric pun bercerita bahwasannya istrinya baru aja meninggal dan dia ingin mencari istri yang baru. Sama halnya dengan Eric, Jen juga bercerita mengenai kehidupannya yang kini hanya bersama anaknya Alec yang tengah sakit leukemia. Dari perbincangan tersebut terdapat kesimpulan kalau Eric ini mau Jen jadi istrinya. Namun dengan syarat asalkan Jen meninggalkan agensi cemilan gadun. Tentu aja Jen pun menolak karena dirinya membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk pengobatan Alec. Perlahan tapi pasti dari kencan tersebut mulai tumbuh benih-benih cinta satu sama lain, hingga akhirnya mereka pun melakukan tikam cantik dengan sangat mesra. Ang formal mo naman. Di hari selanjutnya, Jen yang lagi melayani para tamu klub Paraiso mendadak pandangannya teralih ketika ada seorang wanita yang diganggu oleh para pria hidung belang. Sontak aja dia pun langsung mendekatinya dan membuat para pria itu pergi. Wanita itu bernama Mara. Setelah berkenalan, Mara bercerita bahwa dirinya mengidap penyakit autoimun dan gak lama lagi dia bakal wafat. Maka dari itu tujuan Mara kemari ingin mencarikan istri buat suaminya, di mana ternyata suami Mara adalah Eric. Tentu aja hal itu membuat Jen kesal sebab dia telah dibohongi oleh Eric. Ketika Mara mengambil minuman, tamparan pun sempat terlayang ke pipi Eric. Dari situlah sudah terlihat jelas kalau Jen ini sebenarnya suka sama Eric. Kemudian Mara pun mengajak Jen untuk ke apartemen mereka. Di sana tanpa diduga Mara meminta kepada Jen untuk melakukan tikam cantik bertiga dengan alasan bahwa dia ingin menyenangi suaminya. Mau nggak mau untuk menghormati Mara yang lagi sakit parah, Jen pun setuju. Selesainya tikam cantik bertiga, Jen pun pergi dan sempat dihadang oleh Eric. Eric memberitahu bahwa Jen harus segera keluar dari klub Paraiso dan agensi cemilan gadun karena polisi akan segera menangkap jaringan perdagangan cemilan gadun. Hal itu diketahuinya sebab Eric adalah anggota intelijen. Yang menjadi target polisi adalah Pak Santos yang tak lain pacar dari Rika, karena beliau telah banyak melucik para wadon di bawah UMR. Is one of the most wanted individuals by the FBI. Mr. Santos? At yung mga baba, bigla na lang nawawala. Mengetahui hal itu, esoknya Jen pun memberitahu Rika bahwa klub Paraiso telah menjadi incaran polisi karena dugaan perdagangan camilan gadun. Mendengar hal itu, tentunya Rika pun syok dan bertanya dari mana Jen tahu akan hal tersebut. Dengan polosnya, Jen bilang kalau dia dapat info dari Eric. Jen juga menambahkan sebaiknya mereka berdua kabur dari klub ini. Namun entah kenapa, Rika meminta Jen buat tetap stay, biar masalah ini dia dan Pak Santos saja yang mengurusnya. Berpindah ke Eric yang lagi jogging tengah malam untuk membakar lemak dan juga buang sial. Naasnya saat lagi asik jogging, mendadak ada segerombolan pria asing yang langsung melucik Eric. Yan na. Sige na, ipasok niyo na yan. Beberapa hari setelahnya, Jen nampak sangat resah karena sudah beberapa kali Eric dihubungi tapi tak juga diangkat. Ia sampai menanyakan kepada Mara yang ternyata mengalami hal yang sama. Tapi Mara bilang kalau Eric mungkin saja sedang bertugas. Jen yang khawatir itu lalu coba mendatangi Rika di klub Paraiso. Dimana ketika sampai di sana, Jen gak sengaja mendengar percakapan Santos dan Rika yang menyuruh para anak buah untuk memanfaatkan siapa saja pria yang dekat dengan Jen. Itu semua dikarenakan Jen adalah wadon paling laku di klub Paraiso.
Valparaiso. Di momen tersebut, John gak sengaja mendengar suara rintihan. Pas dideketin, ternyata itu adalah Eric yang lagi dikurung. Spontan aja, Jen pun langsung menyelamatkannya. Bersamaan dengan itu, polisi dan intelijen teman dari Eric pun datang menggerebek klub Paraiso tersebut. Sedangkan Eric yang berusaha melawan anak buah Santos tiba-tiba ditembak oleh Rika. Sontak aja, Jen pun melindungi Eric dan meminta kepada Rika kenapa dia nggak bisa jujur. Disinilah baru terungkap bahwa yang mewafatkan Spencer bukanlah begal, melainkan adalah anak buah Santos. Protektahan lang kita. Rika, please. Diyan ko mabuhayin ko siya. Ketika momen curhat itulah, Rika yang hendak menyerang Eric tiba-tiba aja diserang balik oleh Eric hingga Rika pun wafat. Sebelum wafat, Rika meminta maaf karena dirinya membawa Jen terlalu jauh. Saat intelijen sedang menginvestigasi lantai bawah, Eric pun mengambil uang milik Santos lalu meminta Jen untuk membawa uang itu agar Jen bisa memulai hidup baru bersama Alex sang anak. Mau nggak mau, Jen pun menyetujui hal tersebut. Beberapa bulan setelahnya, terlihat kehidupan Jen sekarang lebih makmur. Bahkan untuk acara ulang tahun Alex aja, Jen mengadakan pesta yang cukup besar. Gak lama setelahnya datanglah Eric yang berniat mengajak Jen menikah. Sebab sebelum sang istri wafat, Mara pengennya Eric nikah sama Jen. Akhirnya setelah perjalanan hidup yang berlika-liku, Jen pun bisa hidup mapan dan punya suami yang sangat bertanggung jawab. Dan begitulah film ini berakhir. Pag kumatok na to sa buhay mo, pagbuksan mo at huwag mo, Sasabihin lang niya. let's live to the fullest. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, kalau bisa mah nyari suami jangan kayak si Spencer. Suaminya Jen yang sukanya nyantai di rumah sambil nganggur sama main slot dari duit istri. Sisi positifnya, pekerjaan apapun yang bisa mendapatkan uang cepat, sudah bisa dipastikan itu adalah pekerjaan haram yang gak diperbolehkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Bang Parku mohon maaf ya kalau ada salah kata dan pengucapan. Jangan lupa subscribe dan komen mengenai film ini di bawah ya.